Oke, jadi kalau biasanya penyakitnya headset gaming wireless itu adalah latency, di video kali ini kita akan membahas headset gaming yang minim banget latency dan bakalan cocok banget buat kalian para gamers kompetitif. Dan perkenalkan, ini adalah Sennheiser EPOS GSP670 Gaming Series Wireless. Namanya panjang banget, sepanjang umur dari brand Sennheiser ini. Sennheiser didirikan pada tahun 1945 oleh Fritz Sennheiser di Jerman. Jadi umurnya udah panjang banget lah, bareng dengan kemerdekaannya Indonesia pada tahun 1945. Tapi apakah fiturnya sepanjang umur dan juga sepanjang namanya? Kita bahas secara desain dulu. Kalau secara desain, menurut saya Sennheiser GSP670 ini nggak ada look gamingnya sama sekali. Desainnya tetap terlihat premium dengan warna grey gelap, terus juga tidak ada lampu RGB sama sekali. Dan secara build quality, walaupun overall bahannya menggunakan plastik ABS dan polikarbonat, tapi kerasa banget premiumnya. Dipegang itu kerasa antep, solid, dan nggak murahan. Cuman karena build quality yang solid ini, jadinya headset gaming wireless ini cukup berat dengan bobotnya mencapai 500 gram. Cuman yang aneh, walaupun secara angka bobotnya ini berat 500 gram, tapi yang saya rasakan ketika digunakan ini nyaman banget. Jadi ketika dipasang langsung kerasa noise cancellingnya ini dia bisa memfilter suara-suara luar. Terus bagian memory foam di bagian telinga ini juga empuk dan nyaman serta dingin banget. Headbandnya juga enak. Di atasnya ada kayak semacam desain yang bolong-bolong, jadi biar kepala kita nggak terlalu gerah. Kalau dipakai itu intinya nggak bikin pusing gitu, walaupun secara bobot dia berat. Menurut saya yang bikin nyaman walaupun berat adalah clamp force-nya, karena clamp force-nya ini pas banget, nggak terlalu tight. Jadi dia kayak membantu menopang headsetnya, jadi nggak semuanya ditopang oleh headband. Intinya kalau dari segi experience digunakan, menurut saya udahlah ya, premium dan juga enak banget. Jadi kayak kerasa pakai headset mahal gitu. Cuman sayangnya karena dia kan headset gaming wireless ya, dan dia tidak bisa diistirahatkan di leher. Jadi kalau misalkan kita taruh di leher seperti ini terus di flip ke dalam, nggak bisa. Dan karena bobotnya berat, clamp force-nya lumayan ketat kalau diistirahatkan di leher. Jadi kayak istilahnya leher saya ini kayak dicekik gitu. Jadi saya jarang banget untuk menggunakan headset gaming ini untuk diistirahatkan di leher. Paling saya taruh di headset stand seperti ini. Terus di bagian ear cup sebelah kiri terdapat mic yang ukurannya cukup gede dan bisa kita adjust naik turun. Dan naik turunnya ini ada bunyi kayak semacam tek-tek gitu. Nah, jadi dia kayak ngelock otomatis, dan menurut saya ini sih hal kecil yang bener-bener bisa membantu agar mic ini tepat sasaran. Terus di bagian mic-nya ini juga bisa kita flexingkan. Jadi kan ada dua garis grey di sini ya. Ini kita bisa tekuk nih seperti ini. Nah, satu garis pertama, satu garis kedua. Jadi kita bisa adjust untuk disesuaikan dengan mulut kita. Dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mic dari Sennheiser EPOS GSP670 Gaming Series Wireless. Namanya panjang ya. Dan saya belum bisa mendengarkan ini preview mic-nya seperti apa. Cuman kalau saya lihat desibelnya di sana, suaranya kayaknya terlalu kenceng ya, terlalu imersif, terlalu powerful. Kira-kira seperti apa kualitas mic-nya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Seharusnya kalau Sennheiser yang bikin, karena mereka juga bikin produk untuk perekaman audio, seharusnya sih enak-enak aja sih. Dan mungkin cukup segini aja ya. Ini saya sebenarnya cuma menghabiskan waktu untuk ngetes mic-nya, dan saya bingung mau ngomong apa ya. Jadi mungkin selamat puasa bagi yang menjalankannya. Dan kira-kira kualitas mic-nya seperti itu. Jadi kalau misalkan saya coba kalau ke bawah seperti ini. Kalau misalkan saya tempelkan, bukan tempelkan sih ya, dekat banget dengan mulut seperti ini. Kalau jauh suaranya seperti ini. Kalau agak ke bawah suaranya seperti ini. Terus di bagian kirinya ini juga ada tombol slider yang kalau misalkan kita geserkan ke bawah akan ada mbak-mbak yang ngomong battery number persen. Jadi kalau misalkan lebih dari 50%, battery 50%. Kalau kurang dari 20%, mbak-mbaknya akan bilang battery less than 20%. Seperti itu ya. Jadi ini adalah indikator baterai. Dan kalau misalkan ini saya slide, ya dia baterainya mau habis dengan indikator warna merah. Atau gini aja deh, saya tempelkan di sini biar kalian bisa mendengarkan suara mbak-mbaknya. Less than 20% battery left. Nah, seperti itu. Terus di bagian kirinya ini juga ada konektor yang sayangnya masih pakai micro USB. Seharusnya sih di 2021 ini menurut saya semua device itu harus pakai USB-C biar lebih universal. Jadi nggak banyak kabel, karena kan katanya kalau banyak kabel juga banyak global warming ya. Makanya Apple
membuang adapternya, terus diikuti juga beberapa smartphone lain. Lanjut ke sebelah kanan. Di sebelah kanannya juga ada tombol kontrol. Jadi di sini ada adjusting volume, terus juga ada tombol power. Dan di sini ini adalah knob yang menurut saya praktis banget. Jadi knob yang ada di irkab bagian kanan ini bisa pindah mode karena headset gaming ini memiliki triple connection ya. Jadi bisa pakai kabel, bisa pakai Bluetooth, dan juga ada dongle juga. Dan ini kita bisa switching modenya pakai di sini, dan dia juga bisa menjadi adjusting untuk volume. Jadi benar-benar knobnya ini berfungsi semuanya. Yang satu untuk mic, yang satu untuk ganti mode dan juga volume. Jadi benar-benar semua bagiannya kepake gitu. Nggak ada space yang kayak cuman hiasan aja, tapi benar-benar ada fungsinya. Cuman kesannya kayak double-double memang ya. Di sini bisa adjust volume, di sini juga bisa adjust volume. Dan saya pribadi jarang banget untuk pakai tombol adjusting yang ini. Pasti pakai yang luar karena lebih mudah diakses dan satisfying gitu. Jadi putarannya ini nggak dull. Jadi putarannya enak banget dan memang bahannya ini kerasa banget premium baik putaran mic atau putaran yang untuk adjusting volumenya ini. Terus tadi saya ada bilang kalau koneksinya ini bisa triple connection. Jadi secara wireless kita bisa pakai Bluetooth. Cuman untuk Bluetoothnya ini jujur menurut saya masih ada delay ya, dan lumayan delaynya lumayan kerasa. Cuman kalau misalkan kita pakai yang dongle 2,4 GHz ini, Sennheiser memang tidak mengklaim kalau tidak ada latency atau no delay sama sekali. Tapi yang saya rasakan ya di telinga saya bener-bener kayak nggak ada delay. Mungkin sepertian milisecond aja, sampai-sampai saya tidak bisa membedakan delay atau enggak. Terus kita juga bisa pakai kabel dengan koneksi micro USB yang saya komplain belum Type-C tadi. Jadi sambil ngecas kita juga bisa sambil main. Enaknya benar-benar fleksibel dengan triple connection-nya. Dan buat kalian para gamers kompetitif, menurut saya walaupun dongle-nya ini telinga saya nggak ngerasain delay atau minim banget delay lah ya. Jangan bilang nggak ada delay karena wireless itu pasti ada delaynya. Minim delay. Dan buat kalian para gamers kompetitif menurut saya pakai kabel aja untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan ketika kalian main game FPS atau game kompetitif yang lain. Terus untuk daya tahan baterainya ketika pakai dongle lumayan awet. Dia bisa bertahan sekitar 16 jam lebih ketika pakai dongle. Cuman ketika saya coba pakai Bluetooth dengan main Mobile Legends di HP, baterainya itu lebih boros ketimbang pakai dongle tadi. Pakai Bluetooth bisa bertahan sekitar 7 jam. Jadi sekitar 50% lebih boros ketimbang pakai dongle. Cuman untuk sebuah headset gaming 16 jam dongle, 7 jam Bluetooth menurut saya udah awet banget. Mungkin karena dia nggak ada lampu RGB-nya sama sekali ya, makanya baterainya bisa jadi lebih awet. Dan kalau saya pribadi nggak masalah nggak ada RGB, yang penting baterainya lebih awet. Terus dia juga memiliki fitur yang namanya battery saver. Jadi ketika nggak kalian pakai, dia akan mati sendiri untuk menghemat baterainya. Makanya dia bisa lebih lama lagi. Terus kalau untuk kualitas suaranya menurut saya udah akurat banget, terutama di frekuensi mid dan juga frekuensi low. Tipikal driver sebuah headset yang mahal lah. Jadi nggak terlalu over dominan di bass. Terus kalau misalkan kalian mendengarkan musik indie ya yang nggak terlalu banyak bass, itu bisa terseparasi dengan bagus. Jadi vokal orangnya itu kayak memisah, akustikannya memisah, bassnya juga dipisah, jadi kayak disekat-sekat gitu. Dan ini adalah tipikal driver yang memang yang saya suka ya. Jadi dia natural, non edited, yang istilahnya kayak di bass boosted banget untuk menutupi karakter suara yang lain. Terus kalau digunakan untuk bermain game, suara-suara frekuensi rendah seperti bom, gunshot, dan suara imersif lain juga terseparasi dengan baik. Intinya kalau dari segi kualitas suara saya nggak ada komplain lah ya. Sennheiser ini memang enak banget untuk suaranya. Harganya aja ya, saya cek terakhir ini sekitar 5,6 juta. Jadi hampir 6 juta rupiah. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Sennheiser EPOS GSP670 Gaming Series Wireless kali ini. Gila ya, saya hafal ya. Untuk kesimpulannya, menurut saya dengan harga sekitar 5,6 juta, menurut saya pribadi ya, lumayan mahal. Cuman kalau kita
kita lihat memang dia brand dari Jerman, yang biasanya brand dari Jerman itu memang bagus-bagus. Contohnya kalau di mobil ada Mercy, terus juga ada BMW dan mobil-mobil premium lain. Dan ini juga sebuah headset gaming yang menurut saya premium, yang fungsinya bukan hanya untuk gaming, karena karakter suaranya ketika saya gunakan untuk mendengarkan lagu juga enak. Dan tadi saya sempat mendengarkan untuk preview mic-nya, dan menurut saya mic-nya juga enak banget. Jadi apakah 5,6 juta ini worth it? Menurut saya sih bisa ya, bisa tidak ya, karena masih ada kekurangannya. Kekurangannya adalah ketika kita istirahatkan di leher ya, untuk sebuah produk Jerman, produk Eropa harusnya bisa di flip ke dalam, karena gak mungkin kita pakai headset gaming itu secara terus menerus. Pasti kadang ya diistirahatkan di leher, mungkin ada telepon atau ambil minum gitu ya. Dan kalau di sini ya, itu kayak saya pakai gipsum, leher saya habis patah gitu, jadi kayak dicekik dan kaku banget, gak nyaman. Jadi biasanya saya taruh di headset stand seperti ini. Kalau di headset stand kan kayak kurang praktis gitu. Paling praktis kan kalau ditaruh di sini. Terus kekurangan lain adalah dia masih pakai port micro USB-C tadi. Tapi kalau untuk kelebihannya menurut saya udah premium banget lah ya. Dari segi tombol-tombolnya aja udah kerasa enak, satisfying banget. Suaranya juga enak, desainnya menurut saya juga premium, solid banget. Bener-bener kayak gak ada keratak-keratak gitu ya. Jadi bener-bener headset gaming dari Jerman lah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niklas Tabidi and see you on the next video. Bye bye.